mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke teman-teman, sekarang ini kita akan bahas masalah suhu kandang ternak murai batu ya teman-teman ya. Jadi suhu kandang ternak murai batu itu sangat penting sekali, dan apa saja penyebab-penyebabnya akibat suhu yang terlalu panas ataupun suhu yang terlalu dingin. Nah ini saya kasihkan tipsnya buat teman-teman. Suhu berapa sih idealnya suhu kandang murai batu itu, dan bagaimana mensiasatinya apabila suhu kandang murai batu kita terlalu panas dan atau juga bisa juga terlalu dingin. Bagaimana solusinya? Ikuti terus video kita kali ini. Kita langsung saja teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam kandang tangkaran. Coba perhatikan, ini suhu dalam kandang tangkaran saya itu sekitar 29 derajat Celcius teman-teman ya. Untuk suhu di dalam gelodoknya itu 30 derajat Celcius, dihitung pada pukul jam 12 siang dengan kelembapan 73%. Nah, coba lihat ini kabel indikatornya saya letakkan di dalam gelodok untuk mengukur juga suhu di dalam gelodok tersebut ya teman-teman ya. Karena ini juga penting, karena untuk kenyamanan indukan murai batu untuk membuat sarang dan juga bertelur. Nah ini juga salah satu faktor penting ya teman-temannya, faktor penting. Nah bagaimana kita mensiasatinya ya teman-teman? Kita membuat ventilasi udara. Coba perhatikan, ventilasi udara yang saya buat itu ada 3 ya teman-temannya. Di belakang, di atas, dan juga di depan. Walaupun dia kecil ya teman-temannya. Karena saya di lantai 2, jadi otomatis depannya saya harus kecilin aja untuk mencegah angin malam yang sangat berbahaya bagi indukan murai batu. Dan juga bisa juga teman-teman mensiasatinya dengan menaruh pohon-pohon, tanaman seperti ini teman-teman ya, dan juga kolam untuk minum dan juga mandi burung tersebut teman-teman. Nah lantainya ini yang saya gunakan itu menggunakan tanah dan pasir, itu saya campur ya teman-teman ya, saya campur. Kenapa suhu kandang murai batu tersebut sangat penting? Nah, disinilah faktor teman-temannya, faktor utama. Selain makanan yang penuh gaya gizi, suhu kandang ternak murai batu kita juga harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Walaupun makanan sangat penuh kaya akan gizi, suhu kandang yang terlalu panas atau juga terlalu dingin akan menimbulkan keengganan burung murai batu tersebut untuk bertelur ya teman-teman ya. Jadi seringkali kita lihat teman-teman curhat di grup-grup burung murai batu seperti itu ya teman-teman. Padahal pakannya sudah kaya gizi dan segala macamnya, tetapi burung murai batu tersebut juga tidak kunjung bertelur. Coba perhatikan, saya juga menambahkan paranet ya teman-teman ya. Tambahkan paranet. Dan juga coba perhatikan di atas atap kandang saya juga saya pasang juga namanya daun nipah untuk meningkatkan suhu di dalam kandang ternak supaya tidak terlalu panas ya teman-teman ya. Apalagi di musim kemarau otomatis suhunya akan naik. Dan sebelumnya itu teman-teman, perlu teman-teman ketahui, suhu kandang ternak saya ini sebelum saya terapkan seperti ini kisaran 35 derajat Celcius ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Jadi coba perhatikan, ini telur yang sudah mati anakannya teman-teman akibat suhu yang terlalu panas. Kematian namanya calon indilan usia 6 hari. Dan juga suhu yang terlalu panas juga bisa berakibat fatal, dehidrasinya cindilan anakan murai batu tersebut. Karena apabila burung cindilan tersebut sudah mati, otomatis akan dibuang oleh indukannya ya teman-teman ya. Dan seringkali kita mengira bahwa indukannya tersebut bantai anakan. Nah ini kita seringkali salah kaprah ya teman-teman ya. Padahal indukan murai batu tersebut memakan cindilan yang sudah mati tersebut akibat suhu yang terlalu panas. Dia itu sebenarnya itu naluri dari indukannya tersebut ya teman-teman ya. Otomatis dia tidak mau di dalam kandang tangkaran tersebut ada bau bangkai cindilannya. Makanya itu indukan murai batu tersebut memakan cindilannya.
Nah, maka itu teman-temannya, jadi banyak sekali ya teman-temannya faktor kegagalan akibat suhu kandang murai batu yang terlalu panas. Dan salah satu juga poin yang sangat penting ya teman-temannya, kenapa indukan kita suka juga membantai anakan atau cindilan, yaitu karena juga suhu yang terlalu panas bisa mengakibatkan birahinya kedua indukan murai batu tersebut ya teman-temannya. Akibatnya apa? Indukan murai batu khususnya yang betina akan membuang anakannya, karena dia tadi, karena suhu yang terlalu panas tadi juga bisa meningkatkan birahi indukan murai batu, walaupun pakan saat indukan mengeram itu sudah kita kontrol ya teman-temannya. Kita kontrol tidak menggunakan pakan yang terlalu berprotein tinggi, tetapi kita tidak juga memperhatikan suhu di dalam kandang tangkarannya ya, akibatnya suhu yang terlalu panas indukan tersebut birahi kembali. Nah, maka itu ya teman-temannya, kita sering sekali salah menduga kenapa bisa begitu ya teman-temannya. Oke teman-teman, ini ada teman kita Bang Tri Aster dari Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tagamus, Provinsi Lampung. Nah teman-teman, jadi beliau ini inbox saya bagaimana penanganan murai batu zong. Nah, setelah saya anjurkan menggunakan pakan ikan gupi atau cere, gento dan sejenisnya, dan alhamdulillah setelah 8 zong 8 kali teman-teman ya, yang ke-9-nya murai batunya tersebut akhirnya ngisi. Nah, setelah murai batunya itu yang ke-9 ngisi, tetapi gagal menetas akibat suhu yang terlalu dingin di tempat beliau ya teman-teman ya. Dan ini juga sudah saya izin pada beliau meminjam foto cindilannya yang mati akibat suhu yang terlalu dingin untuk untuk pelajaran bagi teman-teman yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, beliau setelah menggunakan pakan tersebut, ulat Hongkong dan ikan gupi, cere dan sejenisnya itu, akhirnya beliau ngisi, tetapi kendalanya itu tadi suhunya tadi ya teman-teman ya. Jadi PR beliau ini adalah suhunya, suhu kandang murai batu tersebut. Kenapa bisa dingin ya? Memang suhu di tempat beliau ini di daerah pegunungan ya teman-teman ya, itu berkisaran suhu siangnya aja beliau cerita itu sekitar 22 derajat Celcius sampai 27 ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Anakannya akhirnya mati karena ketika indukannya mengeram, yang dibutuhkan indukannya tersebut itu suhu idealnya itu sekitar 37 derajat 3 atau 37,4. Nah, disitulah suhu ideal untuk murai batu indukannya tersebut agar anakannya itu bisa menetas. Tetapi karena suhu yang terlalu dingin di tempat beliau ini, akhirnya suhu yang dicapainya itu, pengeraman indukan itu tidak mencapai suhu ideal menetasan telur burung murai batu. Dan akibatnya coba lihat ini teman-teman, anakannya tadi ada yang separuh jadi ya teman-teman ya, badannya, karena itu tadi suhunya itu tidak mencapai. Nah, bagaimana itu solusinya? Salah satu jalan terakhirnya itu saya anjurkan kepada beliau, kepada Bang Tri, untuk menggunakan inkubator, karena ke beliau ini sudah 8 kali zong, 9 sudah ngisi, dan ini yang ke-10. 9 yang sudah ngisi itu akhirnya gagal karena suhunya terlalu dingin. Saya anjurkan menggunakan inkubator, dan beliau sudah menggunakan inkubator, dan sekarang mulai tahap penetasan, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman solusinya bagaimana kita menghadapi suhu yang terlalu panas, suhu yang terlalu dingin. Jadi perhatikan baik-baik suhu kandang ternak murai batu. Dan alatnya itu juga sangat murah sekali ya teman-temannya, sekitar 50 ribuan. Itu sangat penting sekali bagi kita beternak murai batu. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira suhu kandang ternak kita ini berapa suhunya,
Nah, dengan menggunakan alat tersebut, teman-teman bisa mengetahui lebih pasti suhu kandang ternak murai batu teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi berapa suhu ideal kandang murai batu dan apa saja penyebab dan bagaimana solusinya sudah saya jabarkan. Semoga bermanfaat teman-temannya. Jadi itu teman-teman ya, suhu kandang murai batu tersebut sangat penting sekali bagi indukan murai batu. Dari situlah juga suhu tersebut kita bisa mengetahui kendala apa saja yang kita hadapi dalam beternak murai batu. Jadi teman-teman tidak salah untuk menduga apa kendala-kendalanya. Jadi teman-teman coba dulu, ukur dulu suhu kandang murai batu, barulah teman-teman cari lagi faktor lain apa penyebab indukan tersebut, misalnya tidak mau bertelur atau bantai 9. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah menduga. Memang suhu kandang murai batu tersebut seringkali kita abaikan teman-teman ya. Nah ini saya berikan teman-teman solusinya dan bagaimana mengatasinya itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar kita, nanti kita carikan solusi bersama. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi kita berbagi pengalaman beternak murai batu. Oke teman-teman ya, sekian dulu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Salam hijau.